Dengan bantuan mereka, kami bisa pulang dengan selamat. Kami dijemput dengan menggunakan perahu. Dan ternyata benar, Parungkat terjebak di dalam dimensi lain. Dia diganggu oleh hantu dari suku Gege. Beberapa tahun yang lalu, mereka dibantai habis-habisan oleh sekelompok mafia yang tidak tahu asalnya dari mana. Mereka ditembak dan diseret. Oke, kita mulai ya. Suasananya agak berat nih kalau ingat kepulangan Farel, Pak Rungkat itu dari pulau terpencil tempo hari. Iya, dia kan balik dalam kondisi yang ya cukup terguncang ya. Banget. Ngakunya ketemu hantu-hantu suku Gege, dengar bisikan-bisikan aneh gitu. Nggak ngerti dia artinya apa. Nah, sumber kita kali ini kunci nih. Sebuah catatan judulnya Suku Gege, Cinta, Pengkhianatan, dan Lumpur Pemakaman. Wow, judulnya aja udah kuat banget ya. Iya kan? Jadi tujuan kita sekarang mau coba bongkar nih. Apa sih kisah tragis di balik pengalaman Farel itu? Apa rahasia pulaunya? Ini dari saksi mata langsung loh. Satu-satunya yang selamat dari suku Gege. Penting banget ini. Berarti ceritanya langsung dari sumber primer ya. Betul. Oke, mari kita urai kisah ini buat Anda. Ya, tapi perlu diingat juga ya, ini kan kesaksian. Pasti lahir dari trauma yang dalam sekali. Duka yang luar biasa. Tentu. Ini kan perspektif tunggal, satu suara yang tersisa. Dan ini menjelaskan kenapa Farel bisa sampai segitunya terguncang. Sumber ini jadi kunci buat paham tragedi yang sengaja dikubur di pulau itu. Oke, jadi kesaksian ini dari seorang pria tua. Dia satu-satunya yang selamat dari sukunya. Sendirian ya berarti? Iya, dia cerita awalnya suku Gege itu hidupnya damai sekali, harmonis gitu sama alam pulau mereka yang terpencil. Kehidupan yang tenang ya? Banget. Tapi ketenangan itu mulai goyah waktu ada wanita datang, terdampar. Namanya Nomu. Dia cari perlindungan. Oh, orang luar? Iya, ternyata dia wartawan. Lari dari kejaran penjahat kelas kakap gitu. Karena dia baru aja bongkar kejahatan besar mereka. Wah, bahaya sekali situasinya. Tapi suku Gege ini baik. Mereka terima Nomu, dilindungi. Tulus gitu. Nah, ini dia. Masuk ke elemen budaya yang penting banget kayaknya. Janji darah suku Gege. Janji darah. Gimana tuh? Itu bukan cuma aturan biasa, tapi kayak kode kehormatan sakral buat mereka. Siapapun yang minta suaka wajib dilindungi sampai mati. Mirip konsep tamu agung gitu ya? Mirip, tapi ini lebih mutlak buat suku Gege. Nah, yang menarik di sini, dan ini mungkin jadi titik krusialnya, Apa tuh? ada cinta yang tumbuh. Toru, salah satu pemuda suku, jatuh cinta sama Nomu. Oh ya, Terus gimana? perasaan Toru ini bukan cuma urusan pribadi jadinya. Cinta dia itu seolah-olah memperkuat sumpah suku. Jadi ada lapisan emosi tambahan di tekad mereka melindungi Nomu, apapun risikonya. Dan resikonya nggak main-main ya pasti. Jelas. Bener aja, risikonya datang, cepat dan brutal. Para mafia yang ngejar Nomu tadi, Yang kejahatannya dibongkar Nomu tadi. iya, mereka akhirnya berhasil nyium jejak Nomu sampai ke pulau itu. Datang bawa pasukan lengkap. Ngeri. Mereka nuntut Nomu diserahkan. Coba Anda bayangkan tegangnya suasana waktu itu. Pasti mencekam sekali. Tapi suku Gege, ya gimana? Terikat janji darah, terikat kehormatan. Ditambah lagi solidaritas buat cinta Toru itu. Jadi mereka menolak. Mentah-mentah. Gak akan mereka serahkan orang yang minta perlindungan. Keputusan yang berani tapi. Tapi dibalas dengan kekejaman yang gak masuk akal. Nah, ini bagian paling gelapnya ya. Iya, sumber kita ini cerita detail yang bikin merinding. Mafia itu datang bukan cuma buat ambil Nomu. Mereka datang buat menghapus suku Gege. Astaga, pembantaian berarti. Pembantaian sistematis. Anggota suku, laki, perempuan, anak-anak, semua ditembaki tanpa ampun. Ya Tuhan. Dan ada detail paling ngeri yang ngejelasin kenapa tempat itu jadi angker buat Farel. Apa itu? Korban-korban yang mungkin masih hidup diseret, terus dikubur hidup-hidup dalam lubang lumpur raksasa. Dikubur hidup-hidup? Iya. Katanya dalamnya sampai 50 meter. Lumpur semua isinya. Gila. Nomu dan Toru, mereka coba bertahan bareng, tapi akhirnya tewas juga dalam serangan itu. Jasad mereka ikut dikubur di lumpur yang sama. Jadi semua di situ. Semua, satu suku, terkubur bareng di satu liang lahat lumpur raksasa. Sulit ngebayanginnya, Konsekuensinya, ya kepunahan total satu suku. kecuali si pria tua saksi mata ini. Cuma dia yang lolos. Dan gilanya lagi, kebiadaban itu nggak berhenti di situ. Biar kejahatan mereka nggak ketahuan, para mafia itu, Gimana? mereka pakai uang dan pengaruhnya buat beli seluruh pulau itu. Beli pulau. Untuk nutupin jejak pembantaian. Gila. Bisa gitu ya? Ini contoh mengerikan gimana kekuasaan
bisa dipakai buat secara harfiah, ngubur sejarah dan kebenaran. Nah ini nyambung ke pengalaman Pak Rungkat kan? Iya, jelas banget sekarang. Lumpur yang dia temuin itu bukan lumpur biasa. Itu kuburan massal yang sunyi. Hantu-hantu yang dia rasakan, itu mungkin gema jiwa para korban yang gak tenang, terperangkap di lokasi pembantaian mereka. Kebayang sih gimana rasanya Farel sama rombongannya, Bang Topan, Robi, yang lain, pas sadar kalau tanah yang mereka injak itu, Kuburan massal. iya, makam massal yang luas banget, pasti ngeri campur sedih ya. Pasti. Pria tua saksi mata itu juga nutup ceritanya dengan penyesalan mendalam banget. Ada satu kalimatnya yang terus kebayang, seandainya. Seandainya apa? Seandainya saja Nomu tidak pernah berlindung di pulau kami, gitu katanya. Kayak bawa beban sejarah yang berat banget. Ya. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, inti cerita suku GG ini kan sebuah keramahan, perlindungan, yang dibalas pemusnahan total. Tragis banget. Pengorbanan atas nama kehormatan dan cinta, yang ujungnya tragedi tak terkatakan. Kebrutalan manusia yang ekstrim, dan warisan trauma yang bikin satu tempat jadi angker. Bener. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kesaksian ini jadi pengingat nyata betapa mudahnya sejarah kelam, bahkan mungkin genosida skala kecil, bisa disembunyikan, hampir dilupakan. Terkubur aja gitu di bawah tanah dan kebisuan. Hilangnya seluruh suku GG cuma demi melindungi satu nyawa, ini tragedi yang skala pengorbanannya sulit kita pahami ya. Sulit sekali. Buat Anda yang dengar, kisah ini jadi pengingat yang pedih tentang harga sebuah perlindungan, nilai sebuah janji, dan sisi gelap manusia yang mampu berbuat kejam luar biasa. Ya. Dan mungkin ini bawa kita ke satu pemikiran akhir ya untuk Anda renungkan. Fakta kalau kisah ngeri ini baru kebongkar cuma karena kebetulan ada satu orang selamat buat cerita, terus ada satu orang lagi, si Farel, yang nggak sengaja nyasar ke sana bertahun-tahun kemudian. Iya, faktor kebetulan yang luar biasa. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting. Berapa banyak lagi tragedi serupa di luar sana yang mungkin terkubur selamanya dalam diam? Nggak pernah ketahuan, nggak pernah didengar siapapun. Pertanyaan yang bikin merinding ya kalau dipikirin. Iya. Berapa banyak cerita yang hilang?